Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, di video ini kita akan membahas mengenai soal-soal tes potensi skolastik menuju persiapan UTBK SBMPTN tahun 2022. Nah, adapun di sini kita tidak akan membahas tentang soal-soalnya ya, tapi lebih kepada aturan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang biasanya diperlukan gitu untuk menjawab soal-soal pada subtes pemahaman bacaan dan menulis. Nah, yang akan kita bahas di video ini adalah mengenai penggunaan huruf kapital gitu. Nah, sebelum kita dapat menjawab soal-soal dalam pemahaman umum pemahaman bacaan dan menulis, nah biasanya dalam subtes tersebut berkaitan erat dengan PUEB gitu. Penggunaan huruf kapital, huruf miring, lalu intinya sesuatu yang berhubungan dengan bacaan dan menulis gitu. Nah, maka aturan PUEB ini merupakan hal yang penting gitu untuk dipahami oleh teman-teman semua untuk dapat menjawab persoalan dalam subtes tersebut. Nah, di sini aturan penggunaan huruf kapital yang pertama itu adalah bahwa huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dari awal kalimat. Nah, seperti ini. Apa maksudnya? Ini merupakan kalimat tanya gitu ya. Maka huruf awal dari kalimat tersebut haruslah kapital. Lalu ada kalimat dia membaca buku. Nah, jadi yang di D pada kata dia itu harus kapital. Contoh lainnya itu adalah kita harus bekerja keras. Nah, K ini merupakan huruf awalnya gitu. Jadi maka harus kapital juga. Dan yang ini pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Nah, ini merupakan satu kesatuan kalimat gitu. Maka kalimat huruf awal dari kata pada kalimat tersebut yang P ini tentu harus kapital. Next, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Contohnya itu Amir Hamzah. Nah, ini nama kan. Nah, jadi huruf pertama unsur nama orang, unsur. Amir Hamzah, namanya itu Amir Hamzah. Maka huruf pertama dari setiap unsur nama tersebut haruslah kapital, A sama H-nya. Contoh lainnya, Dewi Sartika nih, berarti D-nya besar, S-nya besar. Kecuali kalau Dewi Sartika disatukan gitu. Kalau misalkan namanya itu Dewi Sartika disatukan, nah artinya yang S-nya itu berarti termasuk satu unsur gitu sama yang Dewi. Jadi kecil. Kalau misalkan namanya disatukan tanpa spasi gitu ya, Dewi Sartika tanpa spasi, nah si S-nya itu baru kecil. Tapi kalau misalkan Dewi Sartika itu merupakan dua unsur yaitu Dewi dan Sartika, maka S-nya harus besar. Jenderal Kancil. Nah, meskipun ini bukan nama ya, kesannya itu seperti julukan gitu. Nah, julukan juga harus huruf pertama setiap unsurnya itu harus huruf kapital nih. Jenderal Kancil. Lalu Dewa Pedang. Dewa Pedang. Nah, seperti itu. Wage Rudolf Supratman. Ini Wage Rudolf Supratman. Nah, catatannya, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Nah, seperti ikan mujair. Nah, itu tuh merupakan nama orang. Nama orang di sini maksudnya nama orang itu bukan hanya untuk manusia ya. Ikan itu kan hewan, tapi itu sebuah orang itu sebuah entitas gitulah. Jadi ikan mujair. Nah, ini kan merupakan nama jenis ya, nama jenis ikan gitu. Nah, ini tidak jadi I-nya besar, M-nya besar, enggak. Ini tetap kecil karena meskipun ini nama orang tetapi merupakan nama jenis, jadi tidak kapital. Mesin diesel. Nah, ini juga nama orang tapi jenis mesin ya. Jadi tidak kapital. Lalu satuan ukuran ampere. Nah, ampere itu kan nama orang ya, penemunya itu ampere, tapi merupakan satuan ukuran gitu. Kalau ampere sebagai nama, misalkan penemu satuan ampere adalah
siapa lupa lagi. Intinya kalau nggak salah itu ada kata ampernya gitu. Nah, kalau ampere sebagai nama orang gitu, sebagai nama si orang penemunya itu kapital. Tetapi kalau sebagai satuan 5 ampere, nah itu A-nya A kecil. Begitupun dengan 10 volt. Nah, Pi-nya itu nggak jadi besar. Meskipun itu nama orang, tapi di sini tidak merujuk sebagai nama orang tersebut, tapi lebih kepada sebagai satuan ukurannya. Lalu catatan lainnya, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari atau kata tugas. Nah, seperti di sini Abdul Rahman bin Zaini. Nah, bin itu kan anak dari, ya maksudnya itu Abdul Rahman anak dari Zaini. Nah, binnya itu B-nya nggak jadi besar. Begitupun dengan Indani Boru Sitangkang. Nah, Boru itu artinya itu anak dari. Nah, jadi B-nya nggak besar, nggak kapital. Seperti ini lagi, Van. Van itu maknanya itu anak dari. Carlos Adrian, anak dari Opuijisen. Nah, P-nya nggak besar. Seperti siapa ya? Kapal Panderwick. Siapa tuh? Ada yang pernah dengar nggak Panderwick gitu? Biasanya itu orang mana ya yang ada kata van-vannya gitu. Nah, itu kan maknanya itu anak dari gitu. Jadi nggak pakai huruf kapital gitu. Dan juga tadi kata tugas. Nah, seperti ini, julukan. Tadi kan kalau julukan itu katanya itu harus kapital ya. Nih, tadi di sini. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Nah, ayam jantan dari timur akan julukan untuk Sultan Hasanuddin. Nah, tetapi dalam julukan tersebut ada kata tugasnya, yaitu dari. Nah, maka si D-nya itu nggak huruf besar, tapi tetap huruf kecil. Tapi yang lainnya itu tetap besar. Kecuali kata tugasnya gitu. Nah, ini perlu diingat-ingat ya, teman-teman. Selanjutnya, huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, adik bertanya. Nah, yang A ini besar itu karena ini merupakan huruf pertama pada awal kalimat ya. Adik bertanya, kapan kita pulang? Nah, ini merupakan petikan langsung kan? Petikan langsung. Kapan kita pulang? Nah, maka K-nya itu huruf besar. Contoh lainnya, orang itu menasihati anaknya. Berhati-hatilah, Nak. Nah, itu juga huruf besar. Lalu, mereka berhasil meraih medali emas, katanya. Nah, ini juga awal kalimat petikan langsung. Besok pagi, kata dia, mereka akan berangkat. Nah, yang ini kenapa tidak kapital? Karena ini bukan merupakan petikan langsung. Yang petikan langsungnya itu yang ini nih. Besok pagi, kata dia, mereka akan berangkat. Nah, ini bukan petikan langsung karena ini masih nyambung gitu dari sini gitu. Makanya yang ini enggak kapital. Selanjutnya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contohnya, Islam, Kristen, itu kan nama agama. Al-Quran, itu nama kitab suci. Tuhan. Nah, terus di sini, Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Nah, N di sini kenapa kapital? Karena ini merujuk sebagai kata ganti Allah sebagai Tuhan. Ya. Nya di sini merujuk kepada Allah. Nah, makanya N-nya itu huruf besar. Ya Tuhan, bimbinglah hambamu. Nah, ini juga sama konteksnya seperti contoh sebelumnya. Ke jalan yang engkau beri rahmat. Nah, engkau di sini ini juga merujuk kepada Tuhan. Kata ganti Tuhan. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contohnya, Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan itu kan suatu gelar ya, gelar kehormatan. Namanya itu Hasanuddin, jadi Sultan Hasanuddin. Haji Agus Salim. Nah, Haji itu gelar, Agus Salim namanya gitu. Ini kapital. Imam Hambali. Nah, imam itu juga gelar. Nabi, Raden Ajeng Kartini, Dr. Muhammad Hatta, Agung Permana, Sarjana Hukum. Sarjana Hukum kan gelar gitu. Itu juga kapital. Irwansyah, Sarjana Humaniora. Nah, itu juga kapital. Karena itu merupakan gelar, baik itu gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik. Nah, selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar,
kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Selamat datang, ini tuh datang ya harusnya, typo sepertinya. Selamat datang yang mulia. Nah, yang mulia itu kan sapaan untuk kehormatan gitu, raja biasanya. Semoga berbahagia Sultan. Nah, ini meskipun sebagai sapaan, ini juga karena gelar kehormatan maka kapital. Terima kasih Kiai. Selamat pagi dokter. Silakan duduk Prof. Mohon izin Jenderal. Nah, ini merupakan sapaan tapi termasuk ke dalam gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan. Itu juga harus kapital. Next, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Contohnya nih, Wakil Presiden Adam Malik. Nah, Wakil Presiden itu kan unsur nama jabatan ya. Jadi ini kapital, W sama P-nya. Lalu Perdana Menteri Nehru. Perdana Menteri itu kapital. Profesor Supomo. Nah, Profesor P-nya besar ya, nama jabatan. Laksamana Muda Udara. Nah, ini tuh nama jabatan. Lalu Gubernur Jawa Barat. Nah, gubernurnya G-nya besar, Jawa Baratnya juga merujuk kepada tempat ya. Proklamator Republik Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, ini juga suatu jabatan atau pangkat. Meskipun di dalam itu ada atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Seperti Gubernur Jawa Barat itu kan kalau sekarang itu Ridwan Kamil ya. Nah, berarti itu kan sebagai pengganti nama orangnya Ridwan Kamil dan disebutlah sebagai Gubernur Jawa Barat. Atau Proklamator Republik Indonesia. Nah, itu kan Soekarno-Hatta gitu. Nah, maka itu pakai huruf kapital setiap awal unsurnya, huruf pertama awal unsurnya. Selanjutnya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contoh, bangsa Indonesia. Nah, kata bangsanya B-nya itu nggak besar, tapi yang sebagai nama dari bangsa atau suku bangsa atau bahasa tersebut itu harus besar. Nah, I-nya Indonesia. Lalu suku Dani. Nah, S-nya itu nggak besar, tapi nama suku tersebut kan Dani ya, maka D-nya besar. Begitupun dengan bahasa Bali, B-nya besar. B yang ini ya, B pada Bali gitu. Nah, dengan catatan, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Seperti apa? Nah, seperti contohnya itu, pengindonesiaan kata asing. Nah, Indonesia, di sini ada kalimat kata Indonesia. Nah, meskipun ini merupakan suatu bangsa gitu ya, nama bangsa, tetapi ini merupakan kata turunan, yaitu pengindonesiaan gitu, kata turunan. Jadi, I-nya itu nggak besar gitu. Seperti ke Inggris-Inggrisan. Nah, I-nya itu nggak besar meskipun nama bangsa, tetapi nggak besar gitu, karena merupakan kata turunan. Next. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya, seperti bulan Agustus, hari Natal, hari Minggu. Nah, M-nya itu besar. Bukan ini ya, bukan tahunnya atau bulannya, tapi nama bulannya. Nama tahunnya, nama harinya. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah seperti Konferensi Asia Afrika, Perang Dunia II, Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, itu besar. Tetapi di sini ada catatan nih, bahwa huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Nah, seperti di sini nih. Tadi kan kalau di contoh awal tuh Perang Dunia II itu kan merupakan peristiwa sejarah. Tapi kalau kalimatnya seperti ini, perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Nah, perang dunia pada kalimat ini itu tidak merujuk kepada suatu nama gitu. Tapi lebih kepada sebuah peristiwa aja gitu. Bukan sebagai nama. Kalau misalkan nih, atau kalau ada pada tanggal berapa gitu diadakan sebuah konferensi. Nah, konferensi di sana itu K-nya kecil. Kenapa? Karena bukan sebuah nama. Seperti Konferensi Asia Afrika, bukan. Nah, begitupun dengan Perang Dunia.
di sini maksud Perang Dunia itu hanya sebagai apa ya namanya itu? Suatu kalimat kata biasa gitu, bukan sebagai nama peristiwanya. Selanjutnya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya, Sungai Musi, Selat Lombok, Gang Kelinci, Pegunungan Himalaya. Nah, ini S-nya besar, M-nya besar gitu, karena nama geografi. Nama geografi sungai, gunung, selat, gang, apalagi bukit, itu nama geografi ya. Selanjutnya, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri, tidak ditulis dengan huruf kapital, seperti berlayar ke Teluk. Nah, Teluk di sini itu bukan nama diri, tapi hanya geografi saja. Sungai di sini juga bukan nama diri, seperti Sungai Musi tadi. Tapi kalau misal kalimatnya mandi di Sungai Musi, nah itu merupakan nama diri gitu. Tapi kalau cuma mandi di sungai aja, itu S-nya itu nggak besar. Next, huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Contoh, jeruk Bali. Nah, ini tuh kan jenis-jenis jeruk ya. Nama jenis-jenis jeruk, maka B-nya itu nggak besar. Meskipun ini nama geografi, karena merupakan nama jenis jeruk ya. Nama jenis jeruk, B-nya itu nggak besar. Tapi kalau misalkan bukan nama jenis seperti batik Pekalongan. Nah, Pekalongan di sini itu ini tidak merujuk kepada jenis-jenis batik ya, tapi lebih kepada batik yang berasal dari Pekalongan. Nah, artinya ini bukan nama jenis. Batik Pekalongan itu bukan nama jenis batik gitu, bukan salah satu jenis batik gitu, tapi lebih kepada batik yang berasal dari Pekalongan. Maka si P-nya itu kapital. Next, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas. Contohnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, di sini undang-undang, U-nya besar karena merupakan yang mencakup dokumen negara ya. Meskipun termasuk bentuk ulang sempurna nih katanya, termasuk unsur bentuk ulang sempurna, maka huruf besar, huruf kapital. Lalu di sini, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang. Nah, di sini T-nya kenapa kecil? Karena itu merupakan kata tugas dalam nih. Dan garis miring atau serta. Nah, itu merupakan kata tugas. Nah, makanya yang itu tidak kapital. Ikatan Dokter Indonesia. Nah, ini kapital ya. Ini suatu organisasi ya. Next, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas yang tidak terletak pada posisi awal. Contohnya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Nih, kalau kita lihat, dari ini kan merupakan kata tugas. Nah, kenapa ini kapital? Karena terletaknya di posisi awal. Nah, seandainya kata dari ini bukan posisi awal, nah ini kan judul bukunya ini ya. Dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Nah, judul bukunya itu ini. Nah, kata awal dari judul buku tersebut adalah dari. Nah, maka si D-nya kapital. Seandainya di sini itu misal judulnya itu dari sini, buku dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Seandainya ya, judulnya itu dari sana. Nah, maka si B-nya besar, si D-nya ini jadi kecil. Tetapi di sini ada pengecualian karena kata tugas ini merupakan kata pertama dari judul buku, maka D-nya besar. Nah, tetapi untuk kata tugas lain seperti ke nih di sini ini pakai huruf kecil, tidak kapital karena tidak berada di posisi awal. Dia agen surat kabar Sinar Pembangunan. Ini nama surat kabarnya ya, Sinar Pembangunan, makanya kapital. Next. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Contohnya, MSI, Magister Science. Nah, Magister Science, gelar ya. I-nya kenapa kecil? Karena I-nya itu masih nempel ke S gitu ya. Science disingkat SI gitu. SH, Sarjana Hukum, besar. HJ, J-nya kecil karena masih mencakup satu kata gitu, hajah.
ST, Sultan, T-nya kecil tapi S-nya besar. Tuan, TN, T-nya besar. Next, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Contoh, kapan Bapak berangkat? Kata Husen. Nah, Bapak di sini mengacu kepada bapaknya Husen. Maka B ini besar gitu karena merupakan sapaan untuk bapaknya Husen. Nah, istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Nah, di sini kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Nah, bapak dan ibu kita ini bukan merupakan sapaan ya. Makanya tidak pakai huruf kapital. Kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Seperti, sudahkah Anda tahu? Nah, Anda itu biasanya selalu ditulis sebagai huruf kapital ya, huruf awalnya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Semangat terus untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.